Membangun kepercayaan. Yang pertama adalah reputasi dan referensi. Yang kedua adalah kita membangun keakraban dan kemiripan. Orang cenderung percaya kepada orang yang ada kemiripan atau ada kesamaan tanpa disadari. Sales-sales yang paling top di dunia selalu mempunyai ilmu untuk membangun kesamaan tanpa disadari sehingga orang percaya terhadap dia. Contohnya, dia akan membangun kesamaan satu dengan topik. Topik biasanya terdiri dari pertanyaan, Bapak asalnya dari mana? Ketika ada satu orang ngomong, oh asalnya saya dari New York. Oh sama saya dari New York. Langsung enak. Kemudian ada ditanya juga, kalau asalnya tidak bisa kita biasanya tanya apa? Hobinya. Bapak hobinya apa? Badminton. Oh sama saya hobinya badminton. Tapi problemnya ketika kita kalah kelas, kita mendekati orang-orang yang jauh lebih tinggi daripada kita, ketika kita tanya, misalnya, Bapak asalnya dari mana? New York. Mati aku dari kota yang kecil, misalnya dari Nganjuk atau dari mana? Susah kita. Kemudian kita tidak bisa membangun kesamaan. Ada orang tanya, Bapak hobinya apa? Golf. Mati aku hobinya main gundu, bukan golf. Celaka gitu ya. Nah ketika kita topiknya berbeda, kita susah sekali membangun kesamaan. Ternyata tapi kita masih punya cara di luar topik. Kita bisa membangun kesamaan dengan cara-cara yang dramatis sehingga terjadi magic happen. Orang tadi merasa nyaman, nikmat, dan cocok terhadap kita. Jadi, satu, bagaimana kita membangun kesamaan di luar topik tadi. Satu, kita bisa membangun kesamaan dari gerak. Seringkali dalam seminar saya, ketika saya kasih contoh, saya minta satu orang maju di depan. Terus kemudian Anda misalnya presiden direktur. Saya mau jualan satu produk kepada Anda. Boleh saya duduk? Silakan. Ketika saya duduk, di depannya dia, kaki saya angkat naik di atas kursi. Kemudian saya peluk kaki saya dan kepala saya agak naik ke atas. Oh Bapak ini bagus sekali, Bapak mau beli ini? Mendadak dia panggil satpam gitu ya. Kenapa? Karena tindakan saya atau gerakan saya sangat-sangat berbeda. Orang yang gerakannya sangat berbeda tanpa sadar akan membuat jadi orang asing. Ketika asing, orang akan membuat protek dan tidak percaya. Akan pelajari siapa dulu dia. Nah, di dalam sales kita bisa membangun gerakan yang sama. Tanpa sadar orang akan jadi percaya. Caranya bagaimana? Mulai dari nafasnya. Pada nafasnya pelan, pendek, ataupun panjang, dalam, silakan. Apapun nafasnya kita ikutin. Gerakannya pada waktu, saran saya selisih 10 detik. Ketika berhadapan-hadapan dengan dia, kita selisih 10 detik. Misalnya, kita ikutin. Misalnya dia bersandar, selisih 10 detik kita bersandar. Dia maju sebentar, agak ke depan, selisih 10 detik kita maju ke depan. Kalau berada di samping kita agak beriring-iringan begitu, kita bisa selisih 3 detik agak sama. Tanpa sadar, orang ketika gerakannya sama, orang akan lebih percaya kepada kita. Ada orang, Pak itu kok sama terus itu kan diajarin seperti mimikri. Bukan mimikri. Kalau mimikri misalnya, yang satu misalnya baru garuk-garuk kepala, kita ikut garuk-garuk kepala. Garuk-garuk pantat, kita garuk-garuk pantat. Enggak, tapi kita bisa mirip selisih 10 detik. Tanpa dia sadarin, orang akan merasa lebih akrab kepada kita. Kemudian bagaimana kita membangun keakraban dan kesamaan yang kedua adalah dengan cara kualitas suaranya dibuat sama. Maksudnya apa? Kualitas suaranya dibuat sama. Kalau dia hanya ngomongnya lambat, pelan, penuh jeda, dan mantap. Kita juga ikutin kalem, lambat, penuh jeda. Kalau orangnya ngomongnya sangat-sangat cepat, kita juga ikut ngomongnya sangat-sangat cepat. Nah kalau coba tes, ketika orang ngomongnya cepat, kemudian kita ngomongnya lambat, mendadak nafsu bicara dia kepada kita berkurang drastis. Silahkan dipraktekkan, silahkan dites. Ternyata orang akan cenderung percaya kepada orang yang kualitas suaranya mirip dengan yang bersangkutan. Ikutin, gitu ya. Kemudian berikutnya, selain kualitas suaranya juga pilihan katanya. Pilihan katanya begini, kalau orangnya ngomong, saya mau cari barang-barang yang fantastis. Kita tidak bisa ngomong. Pak ini barang-barang kita hebat. Lain, otaknya nggak nangkep. Kalau dia ngomong ceritanya, saya suka yang indah. Oh, ini bagus Pak, nggak nangkep. Kalau dia ngomong indah, kita indah. Kalau dia ngomong, saya senang memandang dari jauh begini. Oh Bapak bisa pandang dari sini. Oh dia langsung cocok gitu. Oh kita ngomong misalnya, orangnya ngomong, Bapak saya suka memandang ini dari sudut sini. Kemudian Bapak ngomongnya gini, silakan dengarkan Pak. Pandang dengan dengarkan, lain channel gitu ya, kita tidak bisa. Tipe komunikasi ke otak manusia lain-lain. Kita harus pilih pilihan kata yang sesuai dengan tipe komunikasi ke otaknya masing-masing. Kalau tipe komunikasi ke otaknya, ada satu orang yang tipenya misalnya penglihatan, ya kita akan menggunakan kata-kata yang akses ke matanya dia. Caranya bagaimana? Kita lihat, dia menggunakan apa? Oh, saya suka pemandangannya, saya suka warnanya, bentuknya, merah, kuning, hijau, biru. Nah, kalau ketika dia ngomong seperti itu, ya kita kan ikutin sama, Pak, bentuknya, ini warnanya, ini ada yang merahnya, ada kuningnya, ada hijau. Sama persis kata-kata yang digunakan. Ketika orang tipe pendengaran, dia ngomongnya biasanya nadanya mulai bergelombang. Dengan demikian, saya sangat-sangat suka pelajaran ini.
Apakah Bapak Ibu juga suka pelajaran ini? Silahkan tolong didengarkan. Nah, kalau ketika sudah ngomongnya seperti itu, tipenya biut-biut itu nadanya, plus minus dia adalah tipe pendengaran, kita akan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tipenya dia. Kedengarannya. Kemudian juga ada tipe yang berikutnya adalah tipe perasaan. Penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Perasaan biasanya orang yang ngomongnya mantap, penuh jeda, dengan nada yang rendah. Seperti saya sekarang ini. Bapak Ibu bisa merasakan perbedaannya. Nah, kalau dia ngomong lambat, kita juga ikut ngomong lambat di awalnya. Terus kemudian kita menggunakan bahasanya dia, bahasa perasaannya dia. Dia menggunakan ciri-cirinya, dia menggunakan pilihan katanya yang jelas sekali. Rasanya, saya senang nyaman, saya suka gerak, saya suka baunya ini, rasanya begini. Ketika dia menggunakan kata-kata seperti itu, kita juga menggunakan pilihan kata yang sama, dengan nada dan kualitas suara yang sama. Tanpa sadar dia akan merasa akrab. Jadi dengan dia akrab, merasa mirip, mendadak magic akan happen karena dia merasa cocok dengan kita tanpa disadarin. Persis seperti kalau kita setel televisi. Kalau misalnya televisi kita ada channelnya, ada channel yang namanya RCTI, ada Indosiar, ada Metro TV, ada TV 7, misalnya ada Antv, silakan. Nah, kalau misalnya ternyata dia adalah orangnya hobinya nonton Metro TV, kita pasang iklannya di mana? Sama, pertanyaan yang bodoh sekali. Pasti jawabannya adalah kita akan pasang iklannya juga di Metro TV. Karena itu yang dia lihat. Sama, ketika orang sedang channel dia ngomongnya pakai penglihatan, kita akan ngomong dengan bahasa penglihatannya dia. Akibatnya akan lebih mudah masuk kotaknya dan merasa akrab dan dia cenderung lebih percaya kepada kita. Kemudian ada orang bertanya juga, Pak, lah kalau saya mirip terus bagaimana? Kalau orangnya loyo, apakah kita juga loyo terus? Tidak. Kita bisa menggunakan satu strategi adalah satu yang namanya pacing kemudian leading. Maksudnya apa? Kita ikutin terlebih dahulu baru kita pimpin berikutnya. Banyak orang sulit sekali ketika mengajak anaknya atau meminta anaknya untuk minum obat yang pahit. Karena mereka seolah-olah datang dari planet Mars langsung ngomong kepada anaknya, ibu-ibu gitu langsung, ayo minum obat pahit. Ini obatnya. Ada dua macam. Satu, dia jujur tapi maksa. Ini pahit tapi harus minum. Nanti kalau nggak minum nanti sakit bagaimana? Nah, dia mengundang gitu, anaknya, kaget ini. Seolah-olah dari planet sebelah mana gitu. Orang tuanya datang seperti itu. Tidak ada kesamaan sama sekali. Jadi anaknya cenderung tidak percaya kepada orang tuanya. Kemudian, yang kedua, bisa jadi dengan menipu. Ini obatnya enak ini. Begitu diminum, apa jadi? Buah! Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, anak semakin tidak percaya. Begitu besok ngomong ibunya, enak ini. Langsung lari lagi, enak lagi. Dia tidak percaya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menjual, anak kita bisa minum obat pahit dan berebut. Caranya sederhana, kita ikutin terlebih dahulu. Kalau dia mainan boneka, kita ikut mainan boneka. Pada waktu mainan boneka, kita ikut tingginya setinggi dia, kita gerakannya. Dan baru kita ngomong, obatnya ini pahit, tapi sudah dikasih madu. Oke, sekarang yang minum obat harus teman-temannya dulu. Siapa temannya dulu yang harus minum obat? Dia akan ngomong, Po. Wah, ternyata Po. Po yang warnanya apa? Merah, misalnya gitu. Oke, kita pura-pura. Po, mari kita minum obat dulu. Obatnya ini pahit tapi sudah dikasih madu jadi tidak begitu pahit. Po, mari kita minum obat biar cepat sembuh. Oke, kita sendiri yang jawab. Oke, pura-pura. Pura-pura. Oke, siapa yang mau jadi juara berikutnya? Begitu anak kita mau angkat tangan, kita buat penasaran lebih dulu. Tunggu dulu. Sekarang temannya yang lain dulu, Tinky Winky. Nah, Tinky Winky dulu. Mau pura-pura, akhirnya dia penasaran dan dia akhirnya mau dengan ceria. Jadi kita bisa ikutin dulu, kemudian kita pimpin ke arah yang kita mau. Jadi pada waktu kita ngomong-ngomong, kita ikutin dulu topiknya dia, kita setelah ikut seneng, mantap, baru kita ngomong ke arah yang kita inginkan. Kita bimbing ke arah kita inginkan tanpa disadari. Demikian juga gerak. Kalau misalnya ada satu orang geraknya menutup total, tangan dilipat, kepala ke atas, kaki ditekuk, kaki ditaruh di atas, misalnya kakinya disilangkan, tangan disilangkan, dagu ke atas, itu adalah posisi yang sulit untuk terjadi penjualan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ikutin dulu, bukan berarti terus kemudian kalau kakinya dia di atas meja, kita ikut-ikutan kakinya di atas meja, enggak gitu ya. Tapi kita duduknya juga agak menjorok ke belakang, kita juga agak menyilangkan tangan, sebentar, selisih 10 detik. Setelah berapa saat kita akan leading dia. Caranya bagaimana? Kita akan maju ke depan dan kita akan menunjukkan satu barang. Bapak silahkan Pak, bisa dilihat dulu barangnya ini. Nah, tanpa sadar dia akan maju juga. Kalau dia maju tanpa sadar posisinya akan membuka. Sudah kena leading, sudah kena pimpin, penjualan akan jauh lebih mudah terjadi. Cara building trust yang ketiga adalah kita harus kongruen. Jadi setelah reputasi referensi, yang kedua adalah akrab dan mirip, yang ketiga adalah kongruen. Maksudnya kongruen itu apa? Maksudnya kongruen adalah apa yang kita katakan, ekspresinya
sungguh-sungguh, dan orang bisa merasakan getaran emosi kita bahwa kita benar-benar yakin. Contohnya begini, orang akan percaya ketika menghadapi orang yang ekspresinya benar-benar bisa dirasakan sungguh-sungguh. Salah satu contohnya adalah ketika misalnya kampanye presiden. Ada presiden yang ngomong dengan sangat-sangat bagus, tapi pada waktu akhirnya saya bersumpah begini-gini, tapi di akhir ujungnya dia tersenyum. Susah sekali. Karena ekspresi ketika orang bersumpah harus menunjukkan keseriusan. Ketika orang bersumpah, ujungnya senyum, tidak bagus. Itu yang salah mestinya yang advertising agensinya begitu ya. Jadi presidennya nggak salah karena dia mungkin diperintahkan juga harus senyum, harus begini. Nggak bisa pada waktu orang bersumpah. Coba bayangkan, saya kasih tahu, kongruent atau tidak. Misalnya begini, saya bersumpah, saya basmi korupsi. Hehehe. Orang langsung ketawa begitu ya. Nggak bisa kalau orang ceritanya benar-benar dia berjanji untuk membasmi korupsi atau apa, dia harus tunjukkan kesungguhannya dia. Jadi dengan sangat mantap, dia serius, wajahnya serius, dan orang akan percaya. Ini yang namanya kongkruen. Ketika orang kongkruen, gunung pun pindah. Apalagi cuman manusia biasa. Apakah orang harus jadi pembicara baik baru dia bisa jadi salesman yang bagus? Belum tentu. Mahatma Gandhi, dia bukan pembicara yang baik. Mother Teresa, bukan pembicara yang baik. Tapi ratusan juta orang di dunia ini ngikut mereka. Mother Teresa bangun rumah sakit di India, dapat membangun sekian juta US, banyak orang nyumbang, mempercayakan uangnya, karena dia percaya bahwa Mother Teresa akan menggunakan uangnya untuk membangun rumah sakit. Mahatma Gandhi bilang, jangan pakai kekerasan. Orang tidak pakai kekerasan, itu luar biasa sekali, sekian ratus juta orang ikut dia. Ketika orang kongkruen buat apa yang dia omong dan diekspresikan, mantap sekali, tanpa sadar orang akan ikut. Jadi, Anda kalau mau menjadi sales, coba perhatikan terhadap ekspresi Anda. Ketika Anda presentasi, perhatikan, wajah Anda senyumnya begini pada tempatnya tidak. Kalau tidak pada tempatnya, lebih baik Anda tampil serius dan mantap. Sinar mata Anda bagaimana? Nyengirnya bagaimana? Belajarlah kongkruen. Ketika belajar kongkruen, kita harus belajar. Misalnya, kita ngomong sama-sama teman-teman sendiri, kita ngomong bahwa produk ini bagus. Atau bagaimana kita presentasi. Harus ada terus dan kita berlatih bagaimana kita ekspresinya. Orang bisa merasakan kesungguhan kita. Jadi saran saya, teruslah berlatih sehingga orang bisa merasakan bahwa Anda betul-betul tulus dan sungguh-sungguh yakin terhadap produk Anda.